pengajaran dari Yesus itu sudah selesai. Tidak ada lagi firman yang akan ditambahkan, karena Yesus katakan segala firman yang disampaikan oleh Bapa telah disampaikan kepada murid-muridnya, dan murid-murid Yesus sudah menerima ajaran itu. Berarti semua muridnya sudah terima, Yesus sudah sampaikan semua, Bapa sudah menyampaikan semua kepada Yesus. Kan artinya nggak ada lagi kecuali yang Yesus katakan yang akan datang, ada yang akan mengajarkan itu nanti. Yesus juga katakan, kamu saat ini belum sanggup menanggungnya, tetapi apabila Roh kebenaran itu datang, Ia akan mengajarkan kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia berkata-kata bukan dari dirinya sendiri. Nah, yang akan datang nanti yang mengajarkan itu adalah sosok lain, bukan Yesus. Yang akan menyampaikan firman Tuhan nanti itu bukan Yesus, tapi pribadi lain. Itu Yesus katakan. Nah, sementara ketika di Wahyu itu malah justru Yesuslah yang bertemu dengan Yohanes di Pulau Patmos. Malah diawali dengan inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Loh, bukankah tadi sudah dikatakan oleh Yesus, firman itu dari Tuhan itu sudah disampaikan semua kepada muridnya. Nah, ini kenapa ada lagi wahyu seolah-olah baru? Ya, tulisan-tulisan pewahyu itu belum ada di Matius, Markus, Lukas, ya berbeda. Jadi hal-hal yang belum disampaikan di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, ya. Di sini tulisan wahyu ini tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari di dunia ini. Nah, itu itu makanya Chris, kalau belum tertulis disampaikan. Chris, yang mengabarkan tentang peristiwa kemudian hari itu bukan Yesus, tetapi Roh kebenaran. Bukan Yesus yang menyampaikan. Oke, saya terima ya, saya terima. Oke, Roh kebenaran. Kalau Roh kebenaran itu menyampaikan itu kepada kepada Yohanes mewakili Yesus, ya. Roh kebenaran itu ya berbicara atas nama Yesus. Apa bedanya kalau dikatakan itu adalah dari wahyu dari Yesus Kristus, kalau Roh kebenaran itu menyampaikan? Nggak bisa. Ya itu makanya udah kontradiksi lagi. Sementara Yohanes mengatakan bertemu dengan Yesus di Pulau Patmos itu kan, sehingga dia melihat Yesus, itu pertama. Kedua, Roh kebenaran, Yesus katakan Roh kebenaran itu akan datang kalau Yesus pergi. Roh kebenaran itu akan turun kalau Yesus sudah pergi. Kalau Yesus belum pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Kalau dua-duanya berbarengan, berarti kontradiksi lagi dengan pernyataan Yesus. Iya kan? Ya, sekarang begini, kalau roh kebenaran itu yang berbicara kepada pewahyu ini kan, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hamba-hambanya Yohanes. Ya, berarti ini ada peran malaikat juga. Kalaupun Yesus tidak turun terus malaikat sampaikan, itu bagaimana? Coba pengertiannya gimana malaikat sampaikan itu? Lah iya, makanya di situ terjadilah sebuah kontradiksi yang tidak sesuai dengan pernyataan Yesus di awal. Itu makanya tidak sinkron. Yang Yesus katakan bahwa dia itu, roh kebenaran itu akan datang kalau Yesus pergi. Sementara pengakuan Yohanes di Pulau Patmos itu kan bertemu, dalam penglihatannya bertemu dengan Yesus, bahkan menyampaikan wahyu Yesus. Padahal Yesus sudah katakan segala firman dari Bapa sudah disampaikan semua. Sementara di wahyu itu baru. Nah, kalau mengabarkan hal-hal yang akan datang sudah pasti bukan Yesus, karena Yesus katakan yang akan menyampaikannya itu adalah roh kebenaran, bukan Yesus. Maka ditanda tanya kata Yesus, waspadalah, waspadalah, waspadalah. Jika ada yang bertemu mengaku dengan Yesus di sini, di sana, kamu jangan percaya. Itu wanti-wanti dari Yesus. Selanjutnya saya kembalikan kepada guru kami. Iya, memang saya juga begitu. Saya juga kalau ada orang katakan Yesus di sini, Yesus di sini, enggak, saya tidak percaya karena berdasarkan ayat tadi. Jadi mengenai wahyu ini,
kalaupun roh kebenaran yang menyampaikan kepadanya, ya, entah lewat penglihatan atau mimpi atau apa, tapi kan itu juga sumbernya dari Yesus. Kalaupun roh kebenaran, kan Yesus yang utus roh kebenaran, berarti apa yang disampaikan oleh roh kebenaran itu dari Yesus juga kan? Gurunda sudah monitor. Cek Iya. suara saya gimana? Kan Yesus yang kirim. Ada Gurunda ada. Kan Yesus yang Oke. kirim. Oke. Jadi gini, Yesus mengatakan bahwa apabila ada orang yang mengatakan ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Yesus ucapkan itu untuk siapa? Untuk orang Roma kah? Atau untuk orang Yahudi pada saat itu? Ya, kalau murid-murid Yesus dan orang banyak yang sudah menjadi pengikut Yesus itu, mereka itulah yang mendengarkan perkataan Yesus. Ya, itu orang mana? Orang Israel, orang Yahudi, atau siapa Oke, yang orang hadir Yahudi. di situ? Oke, orang Yahudi. Kan bukan Ya, orang cuma Yahudi, orang Yahudi, karena Ada Yesus juga tidak mungkin. pendatang- ada juga. Yesus Nah, tidak kan ada juga mungkin. pendatang Yesus semua. tidak mungkin punya. Aduh, parah ini. Yesus tidak punya murid tidak bersunat. Tidak ada muridnya Yesus tidak bersunat, semuanya bersunat. Tidak ada murid Yesus makan babi, itu dulu. Nah, sekarang begini. Itu memang Ketika kemudian Anda mengatakan, saya pun tidak. Kalau ada orang mengaku ada Yesus di sini, saya pun tidak percaya. Nah, sekarang orang-orang Yahudi yang mendengarkan petua Yesus, apabila ada orang ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Murid-murid ini ketika mendengarkan ada orang mengaku bernama Paulus mengaku bertemu dengan Yesus, orang-orang Yahudi yang mendengarkan nasihat Yesus ini percaya kepada Paulus kagak? Itu dulu, coba Anda jawab. waktu Yesus ada, ya, Paulus itu belum ada perannya sebagai penginjil. Belum. Ya, setelah Yesus pergi maksudnya murid-murid Yesus, setelah Yesus pergi kemudian muncul Paulus mengaku-ngaku bertemu dengan Yesus di Pulau Patmos, di jalan menuju ke Damsik, dan mengaku ketemu Yesus di dalam bilik penjara. Apakah murid Yesus, orang-orang Yahudi yang mendengarkan nasihat Yesus agar jangan percaya, itu justru percaya kepada Paulus atau tidak? Pertama, semula itu murid Yesus itu tidak percaya. Pertama, tapi ketika Tuhan Yesus perintahkan pergi kepada Filipus, ya, barulah Filipus bukan Filipus, siapa ya, yang ketemu Paulus itu dari antara murid Yesus ada, ya, disuruh dia ketemu. Setelah ketemu, ya, mereka Enggak, yang saya tanya Paulus itu penganiaya. Nah, sekarang Itu begitu murid-murid cerita Yesus ini kisah para percaya rasul. kagak? Mereka Ya, tidak percaya pertanyaan saya semula, tuh, tapi percaya- akhirnya mereka diyakinkan oleh Roh Kudus. Mereka Alamak, menerima di Paulus. mana ilmu Anda ini? Kalau ada murid Yesus yang percaya kepada Paulus, berarti bohong Paulus dengan mengatakan aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi jangan Anda campur adukan antara ajaran Yesus dengan ajaran roh setan. Jangan. Paulus sendiri mengaku dia diutus untuk orang-orang non Yahudi. Galatia 2 nomor 8, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Paulus mengaku dia diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Di dalam Galatia 1 nomor 15-16 dia mengaku dia diutus untuk non Yahudi. Lalu orang Yahudi mana yang percaya kepada Paulus? Ayo dong, bicara dengan roh kebenaran lah, jangan dengan penjahatnya ngomong. Di kisah para Ya, rasul kisah ada para itu. rasul itu kan Lukas, asisten. Itu kan catatan Lukas, murid Paulus. Sekarang yang jadi pertanyaan, ketika Paulus mengaku dia bertemu dengan Yesus pada saat dia ke Damsik, pada saat dia di penjara, dia bertemu dengan Yesus. Mana orang Yahudi yang percaya kepada Paulus? Ada nggak? Justru ketika Paulus itu masuk kembali ke Yerusalem, nah sudah,
Terus kenapa Anda yang non-Yahudi justru percaya kepada Paulus? Kalau orang Yahudi sendiri tidak percaya kepada Paulus, kenapa kalian yang non-Yahudi justru percaya kepada Paulus? Padahal Yesus berpesan kepada muridnya, jangan kau percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan saya. Nah, orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Sampai hari ini loh. Sampai hari ini. Ya, itu betul itu. Tapi kenapa orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus? Karena orang Yahudi mendengarkan nasihat Yesus agar jangan percaya kepada Paulus. Kenapa orang Yahudi tidak mau percaya, murid-muridnya? Karena Yesus berpesan kedatangannya yang kedua nanti di akhir zaman. Ya udahlah, itu sudah asumsi itu. Udah, saya turun aja, nggak apa-apa. Itu bukan asumsi. Itu bukan asumsi. Itu fakta. Mana murid-murid Yesus keturunannya? Kalau ada yang menjadi Kristen, ada. Mana orang-orang Yahudi mengajarkan agama Kristen? Tidak ada. Orang Yahudi mana yang mengajarkan Kristen? Orang Yahudi mana yang mengajarkan kerasulan Paulus? Ada? Tak ada, Bung. Ya, mereka kan menolak Yesus. Mereka kan menolak Yesus, memang orang. Siapa bilang murid-murid Yesus? Siapa bilang murid-murid Yesus menolak Yesus? Siapa bilang? Itu pemimpin-pemimpin Mereka murid-murid Yesus, ahli-ahli Taurat, imam-imam, itu ahli-ahli agama. Itu bukan murid Yesus. Itu bukan murid Yesus, Cak Ayu, yang kita bilang. Murid Yesus yang percaya kepada Yesus itu mendengarkan nasihat Yesus agar jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan dirinya. Lukas 24 kan jelas tuh. Matius 24 juga ada diterangkan, bukan? Jangan kau percaya kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Murid-muridnya percaya enggak? Murid-muridnya enggak percaya. Karena keputusasaan Paulus inilah kemudian dia menulis surat. Siapa yang menerima? Siapa yang menerima Paulus? Siapa murid Yesus yang menerima Paulus? Siapa? Filipus yang pertama itu ketemu dia itu. Itu Filipus siapa lagi? Siapa itu? Mungkin Ananias maksud Anda. Ya, Ananias. Oh, Ananias bukan. Ada Ya. di Kisah Para Rasul. Ananias sendiri siapa? Ananias itu siapa? Dia juga bukan murid Yesus kok. Ya, dia murid Yesus atau bukan? Dia ada dalam kitab kan. Sedangkan kitab Anda, Yesus tidak kenal. Yesus tidak punya legitimasi terhadap kitab saudara. Gimana dong? Enggak, saya lagi buka itu. Itu pertama memang mereka tidak terima Paulus karena mereka tahu dia itu penganiaya. Tapi mereka tidak tahu dia sudah dituntun untuk ketemu murid Yesus, begitu. Ada di Kisah Para Rasul. Aduh, dituntun oleh siapa? Roh apa yang menuntun Paulus? Roh apa? Coba Anda baca Matius 12 nomor 22. Ketika ada orang kerasukan roh jahat, kata Yesus orang itu buta. Paulus mengalami, dan Yesus mengatakan tanda-tanda kedatangannya itu seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Jadi semua orang bisa melihat. Sedangkan Paulus cuma dia dan orang-orang yang ada di sekelilingnya melihat itu. Itu pun kontradik. Itu pun kita tidak tahu siapa orang-orang tersebut. Yesus mengatakan kalau ada orang kerasukan, bukan kan ada kedatangan kedua kali hari menjelang akhir. Nah, terus kedatangan keberapa? Keberapa Paulus? Ke 1000 kali. Kan dia kan naik ke surga, terus akan kembali.
kali itu wahyu itu, kedatangan Yesus kedua kali itu akan menjemput orang-orang pilihan, ya. Jadi itu nubuat. Terus kedatangan pertamanya pada saat kedatangan pertama ketika dia dilahirkan ibunya, kedatangan kedua ketika ia datang di akhir zaman. Lalu kedatangan keberapa yang ke Paulus? Kedatangan keberapa yang ke Paulus? Kalau ke Paulus Ada kan satu dia setengahnya kali bang. Ada satu setengahnya enggak? enggak ada kode kisah para rasul itu, tapi saya cari-cari ayatnya ini enggak. Sudah, nanti aja saya cari bukti, kita ketemu lagi nanti. Ada ayat-ayatnya. Iya. Itu sudah Silakan. mengantuk saya. Silakan. Asal jangan bosan-bosan ya saya naik-naik ya. Enggak, saya enggak bosan. Oke. Ya, sampainya roh jahat yang ada pada diri Anda itu keluar, saya tidak akan pernah bosan, Bang. Ya, Insya Allah saya tidak Anda bosan. sendiri yang Iya. mengatakannya ya. Saya punya roh jahat, Anda sendiri yang mengatakan. Coba dipikirkan Bang Kristi. Kalau bukan roh jahat yang menuntun Anda menyembah, coba. Menuntun Anda menyembah anak orang. Kalau bukan roh jahat. Roh Tuhan tidak menyembah kepada Tuhan. Oke? Roh Tuhan mengajarkan mengimani Yesus sebagai Rasul Tuhan. Nah, roh Tuhan tidak mungkin mengajarkan menyembah manusia, menyembah kepada samanya manusia. Jadi Anda, dia rajaknya keluar dari diri Anda, silakan aja rutin naik ke komal-komal